Kepemimpinan adalah kemampuan dari diri seseorang untuk memengaruhi, memotivasi, dan mendorong seseorang dalam bentuk individu atau dalam bentuk kelompok untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu di dalam sebuah organisasi ataupun lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Kepemimpinan. Eh, Pengarangnya atau penulisnya itu yang pertama itu Ahmad Prayudi, selanjutnya Warsani Purnamasari, dan terakhir Desi Astrid Anindya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ini cover dari buku Kepemimpinan yang saya ulas tersebut. Kalau teman-teman berminat ingin membacanya langsung, seperti ini bukunya. Nah, ini adalah daftar isi dari buku tersebut. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama membahas fenomena kepemimpinan. Bab kedua, definisi kepemimpinan. Bab tiga, tipe-tipe dan peranan kepemimpinan. Bab 4, indikator kepemimpinan. Dan yang terakhir, bab 5, kepemimpinan dan kasus di dalam perusahaan. Pada video kali ini, saya akan membahas bab satu dan bab 2. Baik, kita akan masuk ke dalam bab satunya, itu fenomena kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mendorong kinerja karyawan. Pemimpin yang efektif mampu memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di era persaingan dan transformasi digital saat ini, kepemimpinan harus adaptif dan inovatif agar dapat mengelola perusahaan dan tetap meningkatkan produktivitas tim. Tanpa kepemimpinan yang kuat, arah dan motivasi kerja akan melemah yang berdampak langsung pada kinerja karyawan tersebut. Kinerja karyawan adalah, nah dari teman-teman tahu nggak kinerja karyawan? Kinerja karyawan itu adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugasnya dibanding berbagai kemungkinan, misalnya standar hasil kerja dari perusahaan tersebut atau sasaran atau target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut maupun kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui kontrak kerja. Upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan melihat bagaimana pentingnya kepemimpinan dalam mencapai kinerja karyawan ini yang sesuai harapan. Karena dalam suatu perusahaan, ketika pemimpin tidak ada, tidak ada, maka garis haluan perusahaan tersebut akan hancur ketika ada yang mengontrol bawahannya. Ketika tidak ada, jadi ketika tidak ada pemimpin yang baik dalam perusahaan tersebut, tidak ada yang bisa mengatur kinerja bawahannya, tidak ada yang bisa mengontrol kinerja bawahannya tersebut. Oke, kita masuk ya ke bab 2 yaitu definisi kepemimpinan. Di sini menurut para ahli yaitu Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang ada di dalam diri seseorang atau pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sel- Selanjutnya, menurut Grit dan Jennifer, kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan dapat mengilhami, memberi semangat, dan memotivasi dan mengarahkan ke dalam kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai tujuan kelompok atau organisasi tersebut. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto pada tahun 2011, kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan serta sifat-sifat kepribadian yang termasuk di dalamnya sifat kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana untuk meyakinkan yang dipimpin atau meyakinkan bawahannya agar mereka mau melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dengan sukarela, penuh semangat, serta adanya kegembiraan batin.
serta merasa tidak terpaksa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, orang yang berfungsi dari orang yang melakukan fungsi dari kepemimpinan ini biasanya disebut dengan pemimpin atau dalam bahasa Inggrisnya disebut leader. Menurut Ricky W. Griffin pada tahun 2013, pemimpin adalah individu yang dapat mempengaruhi perilaku dari orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain dalam pemimpinnya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, kepemimpinan ini adalah seni atau proses dalam memotivasi atau mempengaruhi, mengkoordinasi dan mendorong atau memerintah dan membimbing orang lain, individu, kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Eh, Tujuan ini yang sudah ditetapkan sejak awal dalam organisasi tersebut dengan semangat dan kemauan tanpa adanya paksaan sedikit pun. Nah, sekian dulu video kali ini. Tunggu nantikan video saya selanjutnya itu yang membahas bab 3 dan seterusnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.